Apa sih mahram itu? Bukan muhrim, lek muhrim ku wong kaji. Oke. Maaf, bukan muhrim, muhrim ku kaji. Tapi nggak apa-apa, itu bahasa Indonesia. Tapi yang tepat wanita bukan mahram. Mahram itu adalah orang yang haram dinikah. Itu mahram. Jadi mahram itu orang yang haram dinikah. Lah, orang yang haram dinikah itu ada 3 sebab. Sebab pertama gara-gara nasab. Sebab kedua gara-gara rodok atau sesusuan. Sebab ketiga gara-gara musoharoh atau pernikahan. Oke. Ini 3 golongan atau 3 sebab seorang perempuan menjadi mahram kita. Nah, ketika perempuan sudah menjadi mahram kita, maka boleh-boleh saja kita melihatnya. Oke, melihat. Nah, mahram yang dengan sebab nasab itu ada banyak. Oke, ada ibu, kalau perempuan berarti ayah, ibu, nenek, sampai Mbah Siti Hawa, sampai menduwur wis. Lek lanang ya bapak, kakek, sampai Mbah Nabi Adam, sampai ke atas. Jadi Nabi Adam ketika hidup, beliau sak dunya mahrame kabeh. Orang kan putune kabeh. Sak dunya domek sapa ora batal. Nabiullah Adam, Nabi. Ya. Iku mahram yang bernasab, ibu dan seterusnya, anak sampai ke bawah, anak, cucu, buyut, cicit sampai ke bawah, itu semuanya mahram. Kemudian sapa neh? Saudara, baik kandung ataupun tiri. Lek tiri gak rek, baik kandung ataupun seayah maupun seibu. Seayah seibu. Jadi kalau saudara tiri itu bukan mahram. Contoh enek duda, ngerti duda ora rek? Duda duwe anak, rabi karo rondo duwe anak. Kan ini saudara jadi ya. Anak bapak karo anak ibu ini kan jadi saudara. Tapi ini saudara tiri, ini bukan mahram. Jadi sah-sah saja. Duda duwe anak lanang, rondo duwe anak wedok. Duda sama rondo rabi, anake kok penak pak mboke rabi. Ayo rabi pisan, anak karo anak rabi. Boleh. Karena meskipun di dalam adat Jawa itu sebagai saudara, tapi itu bukan siapa-siapa. Dia bukan mahramnya. Oleh-oleh aja, boleh. Nah, itu saudara baik kandung ataupun saudara seayah ataupun saudara seibu, ini sama-sama mahram. Kemudian anaknya saudara, atau istilahnya apa rek? Anaknya saudara apa? Mbok misanan, ponaan. Anaknya saudara atau istilahnya apa? Keponakan, itu mahram. Tapi ingat saudara aslimu ya, duduk saudara sambung, duduk saudara ipar. Sama duwe mas kandung. Lah anake mase sampeyan iku mahram. Ya. Anake saudara, ponaan iku mahram. Lek ponaan sambung ya bukan mahram. Ya, bukan mahram lagi nanti. Mahram. Terus paman atau bibi, baik paman dari ayah ataupun paman dari ibu, ini juga mahram. Paman itu siapa? Saudaranya ayah atau saudaranya ibu. Kalau saudaranya ayah itu kalau di bahasa Arab disebut am. Kalau saudaranya ibu disebut khol. Sama-sama paman ya, sama-sama paman. Tapi kalau ayah itu dari ayah am, dari ibu khol. Kenapa dibedakan? Ya, kalau di dalam segi mahram sama-sama mahram. Bedanya
dari segi wali nikah dan warisan. Khol atau saudaranya ibu ini nggak bisa jadi wali nikah, juga tidak bisa menerima warisan. Yang menerima warisan saudara saja, saudara seibu, saudara seayah, saudara ibu, saudara kandung. Kalau paman dari ibu itu tidak menerima warisan, juga tidak bisa menjadi wali nikah. Wes paman. Kalau anaknya paman atau misanan, mahram apa bukan? Hah? Misanan mahram apa bukan? Anaknya paman. Bukan ya? Bukan. Saya dengan Mbak Aza juga misanan. Ya, saya dengan istriku misanan. Ibu saya kemudian punya adik namanya Abah Tim. Ibu saya punya putra saya, Abah Tim punya putri istri saya. Ya, itu kan misanan. Saya dengan Mbak Aza itu misanan. Boleh. Itu karena bukan mahram lagi. Ya, bukan mahram. Jadi hanya sebatas itu. Ayah sampai ke atas, anak sampai ke bawah, kemudian saudara, anaknya saudara, paman. Itu yang mahram dengan nasab. Mahram dengan nasab. Ada lagi nanti kayak anaknya istri atau anaknya suami. Piye maksudnya? Ada Joko, ngerti Joko apa gak rek? Joko itu apa? Sama Joko ya? Ya jelas. Perjaka. Kemudian nikah dengan Rondo. Joko rabi karo Rondo. Rondo ini duwe anak wedok. Paham maksudnya? Joko rabi karo Rondo. Rondo ini duwe anak wedok. Bagaimana anak wedok iki? Ya, mahram apa gak dengan bapak? Mahram apa gak? Mahram apa gak? Gak mahram. Mahram ini ya. Ini mahram dengan catatan waroba ibukumul lati dakhaltum bihin. Fa'ilam dakhaltum. Iya piye dah? Tutup. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khawalatukum wa banatul akhi wa banal ukhti wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Terus wa ummahatun nisaikum wa rabaibukum mullati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa ahlaikum. Lain ki robaib jenenge robibah. Robibah itu ya ku mau kaya Joko rabi karo Rondo. Rondo ne wis duwe anak wedok. Bagaimana anak wedok iki bisa menjadi mahram kalau dia sudah hubungan dengan ibunya atau dengan istrinya. Paham enggak? Dengan Rondo niku pernah hubungan suami istri, maka anaknya otomatis menjadi mahram. Maksudnya kalau belum ada hubungan, meskipun sudah akad nikah dengan ibunya, dengan si Rondo, tapi belum dihubungi. Ini paham ora dihubungi ya? Wis ngono kuwi lah. Ya, sebelum di ngono kuwi lah kuwi mau, maka anaknya belum menjadi mahram. Paribasan ele-elean rabi karo Rondo duwe anak. Mari rabi akad nikah anake ketemu sik. Kok anakmu luwih ayu? Wis aku gak sida rabi karo dirimu, kok tak karo anakmu wae. Boleh apa enggak? Ya oleh, tapi ya ketaki karo para tuane ya. Tewur ae. Ya, tapi ini urusan fikih, itu boleh-boleh saja. Jadi dia tidak menjadi mahram dengan sebab
akad nikah, tapi menjadi mahram dengan sebab dukhul atau ada hubungan. Itu yang sebab nasab. Itu yang sebab pertama. Ini menjadi mahram. Dan orang-orang yang mahram kita ini boleh kita lihat. Dan mahram ini mahram selamanya. Bagaimana? Kita sentuh pun kita tidak batal wudune. Gak batal wudune. Goncengan dioleh. Itu dengan saudara.